Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam perkuliahan presentasi bisnis. Nah, teman-teman, setelah kemarin kita belajar tentang pengantar apa itu presentasi bisnis, tujuannya seperti apa, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mengenali audiens. Nah, baik teman-teman, sebelum kita menggali banyak hal tentang siapa sih audiens itu dan seberapa penting bagi presentasi kita, maka sebelumnya mari kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah kita nanti akan mempermudah kita dalam mencari ilmu, dalam memperoleh ilmu yang bermanfaat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala niyatina wa ala niyatikum bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik teman-teman, nah langsung saja ya kita bahas tentang tema kita hari ini. Teman-teman, kenapa mengenali audiens itu penting? Karena tanpa audiens mungkin presentasi kita tidak ada apa-apanya, ya kan? Karena apa? Karena presentasi kita tanpa ada orang yang mendengar, tentu hal ini menjadi sesuatu hal yang tidak ada gunanya. Maka memang menjadi penting kita berupaya dalam presentasi ini bisa mengenal siapa audiens kita, sehingga apa yang kita presentasikan benar-benar tepat sasaran. Nah, siapa saja audiens kita? Jadi presentasi ini memang dibuat untuk bisa ditampilkan di hadapan audiens. Maka audiens itu ya memiliki karakter yang berbeda-beda pada setiap apa yang disampaikan kita. Nah, mengenali audiens kita ini siapa sih? Orang-orang, yaitu orang-orang yang akan datang untuk mendengarkan kita, akan membantu kita memahami bagaimana mereka mencerna informasi dan apa saja yang mereka ingin dengar dari sebuah presentasi kita. Mungkin bisa jadi mereka juga bertanya, keuntungannya apa mendengar presentasi kita. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, penting nggak sih kita mengenal audiens itu? Ya, maka ada istilah pepatah, tak kenal maka tak sayang, ya kan begitu kan. Nah, bagaimana memahami dan memberikan apa yang audiens inginkan jika kita tidak mengenal siapa mereka? Ketika kita tidak tahu sudut pandang apa yang mereka gunakan, sudut pandang apa yang mereka dengarkan, apakah itu sesuai tidak dengan mereka dan seterusnya. Ini adalah bagian penting ya, kenapa kita harus mengenal yang namanya audiens. Mungkin kita akan merasa kesulitan untuk menyambungkan diri kita dengan audiens kita ketika kita tidak mengenal mereka. Nah, ini tentu akan menimbulkan frustasi ya bagi kita, karena merasa kesulitan kan gitu ya, memahamkan mereka. Nah, jadi teman-teman, jawabannya adalah sangat penting ya, karena mengenal audiens itu tidak sebatas mengetahui bahwa mereka itu adalah pimpinan kita, rekan kita, barangkali mungkin anak buah kita atau masyarakat umum lah, kira-kira begitu. Nah, mengenal audiens itu ya mencakup banyak hal nanti ya, ada nama
nama mereka siapa, posisi mereka bagaimana, nanti akan kita bahas. Nah, jadi saya ingin menegaskan bahwa pentingnya untuk mengenali audiens. Kenapa? Karena seorang presenter yang profesional, presenter yang hebat, dia akan berusaha mengenali audiensnya, menyesuaikan isi pembicaraannya supaya bisa relevan dan efektif, kan begitu. Maka seorang presenter yang akan sukses, mereka terlebih dahulu berusaha mengenali kepada siapa mereka berbicara, kemudian dia akan menyesuaikan isi pembicaraannya agar relevan dan efektif, begitu. Kebalikannya, seorang presenter biasa, presenter yang ya ala kadarnya begitu, maka dia tidak merasa penting ya untuk mencari tahu siapa audiensnya, kan begitu. Mereka hanya memberikan presentasi yang sama saja yang mereka presentasikan kepada audiens sebelumnya, dan mereka merasa ya nggak ada bedanya, kan begitu. Nah, maka padahal audiens kita itu nanti akan berbeda-beda. Maka setiap komunikasi itu bersifat unik, teman-teman. Jadi komunikasi itu sangat tergantung kepada siapa yang akan menyampaikan dan dalam situasi bagaimana komunikasi itu disampaikan. Karena presentasi adalah sebuah komunikasi. Oke, teman-teman ya. Jadi kenapa mengenal audiens penting? Enggak? Sangat penting. Oke. Selanjutnya yang kedua, pertanyaan kedua. Siapa audiens kita? Kan begitu. Nah, sebelum memulai mempersiapkan presentasi, cari tahu dulu siapa yang akan hadir dalam presentasi kita. Semakin lengkap informasi yang kita punya, kita akan semakin siap ya mempresentasikan apa yang ingin kita sampaikan. Nah, kalau istilahnya Sun Tzu itu kan strategi perangnya kan gini, siapa yang mengenal pihak lawan dan mengenal dirinya sendiri tidak akan terkalahkan dalam 100 pertempuran. Siapa yang tidak mengenal pihak lawan tapi mengenal dirinya sendiri punya peluang seimbang untuk menang atau kalah. Nah, siapa yang tidak mengenal pihak lawan dan tidak mengenal dirinya sendiri akan kalah dalam setiap pertempuran. Itulah filosofi yang bisa diambil dari strategi perangnya Sun Tzu dalam presentasi. Maka begitu juga sama ketika kita presentasi, kok kita nggak kenal siapa mereka, ya udah siap-siap, apalagi kita nggak mengenal diri kita sendiri juga. Wah, pasti kalah. Oke. Jadi sebuah presentasi itu ibaratnya adalah medan tempur komunikasi, teman-teman. Kita ingin pesan yang kita sampaikan nanti kan bisa diterima sebaik mungkin oleh audiens. Maka kenali kekuatan kita. Ya, kita sebagai presenter ini punya kelebihan apa, kelemahannya apa, dan seterusnya. Kenali juga lawan kita, maksudnya audiens, ya, mereka itu harapannya seperti apa, kan gitu. Kemudian kenali juga medan pertempurannya, media komunikasinya, tempat presentasinya, dan pendekatannya mungkin yang akan kita pakai, kan begitu. Nah, teman-teman perlu tahu ada beberapa hal yang harus Anda ketahui dalam dari audiens ini. Siapa sih, kan gitu. Siapa nama audiens kita nanti, ya, siapa yang akan kita berikan penjelasan tentang presentasi kita, apa posisi mereka dalam organisasi misalnya, kan gitu. Kemudian apa latar belakang pendidikan atau pekerjaan mereka, kemudian sejauh mana tingkat pengetahuan mereka terhadap topik yang akan kita sampaikan. Kemudian mungkin juga bagaimana gaya belajar mereka, apakah visual atau dengan metode-metode yang lain. Kadang kan orang langsung senang diberikan presentasi tanpa PowerPoint misalnya, ada juga seperti itu. Nah, kemudian apa yang mereka suka, ya, apa yang mereka sukai dari
sebuah presentasi, atau barangkali apa yang mereka tidak suka. Nah, itu juga perlu kita ketahui juga. Kemudian tujuan mereka mendengarkan presentasi kita itu apa. Kemudian kenapa kan ini? Kenapa mereka kok perlu mendengarkan kita kan begitu. Nah, jadi teman-teman, nama ya, kita pertama mengenal nama ini sangat bermanfaat sekali teman-teman ketika presentasi yang disampaikan untuk audien ini dalam jumlah kecil. Kalau sedikit ya sangat penting, sangat bermanfaat ya. Ketika kita bisa menyapa secara pribadi dengan menyebut nama mereka, wah dampaknya kan jauh lebih kuat ya. Ibaratnya menyebut sapaan umum misalnya kayak bapak, ibu, itu kan umum, mereka tidak merasa spesial. Tapi kalau kita bisa menyebutnya ya dengan nama, wah itu sudah sangat berkesan sekali bagi orang atau audien yang akan mendengar presentasi kita. Nah, dalam presentasi juga sama ya, ketika Anda bisa mengenal nama audien, sesekali menyapa mereka, misalnya dengan menyebut namanya Pak Anton dan seterusnya, Anda itu seakan-akan menunjukkan bahwa Anda itu memang peduli gitu ya. Jadi tunjukkan bahwa Anda itu tidak cuma peduli pada presentasi Anda, tapi juga Anda peduli kepada audiens Anda, pendengar Anda kan gitu. Oke, kemudian yang kedua adalah posisi. Nah, maksudnya mungkin posisi dalam struktur organisasi ya teman-teman. Ya tergantung nanti audiens kita siapa. Jadi mengetahui posisi itu juga penting, karena dengan kita tahu posisi audiens kita, maka kita bisa mengetahui apa peran dan tanggung jawab mereka dalam organisasinya. Jika mereka termasuk pengambil keputusan teman-teman, maka ya kemampuan kita dalam meyakinkan akan membuat mereka mengimplementasikan gagasan yang kita sampaikan. Karena mereka punya pengaruh, audiens kita punya pengaruh, bisa mengambil kebijakan, maka pengaruh mereka ini bisa kita manfaatkan untuk meyakinkan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan dan pekerjaan. Nah, latar belakang pendidikan ya, jika Anda bisa mengenal lebih jauh ya, misalnya Anda bisa mencari tahu apa latar belakang sosial pendidikan audien kita, mungkin sejauh mana mereka menguasai topik yang akan kita sampaikan nanti ya. Jika mereka belum memahami topik tersebut ya kita perlu memberi pengantar yang jelas dan memilih bahasa yang mudah dicerna. Jangan langsung to the point kan tanpa sebuah pengantar, karena padahal audien kita tidak tahu apa yang ingin kita sampaikan. Nah, maka jika audien kita ini terdiri dari orang yang sudah ahli, ya kita tidak usah memberi pengantar banyak-banyak, seperlunya saja. Jadi fokusnya lebih kepada inti persoalan dan mungkin lebih mendalami ke pembahasannya langsung ya. Karena para ahli itu biasanya sudut pandangnya mereka sudah punya sikap gitu loh. Anda tinggal menyampaikan gagasan Anda saja. Anda menunjukkan, membuktikan argumentasi yang ingin Anda sampaikan begitu. Kemudian selanjutnya adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan juga ini sama ya dengan latar belakang pendidikan kita tadi. Jadi dengan mengetahui apa yang ingin didapatkan audien, maka kita akan mudah memilih informasi yang berdampak kuat untuk kita tampilkan. Sebaliknya ya, jika kita ingin menyampaikan, kalau kita sudah tahu ya seberapa pengetahuan mereka, maka kita lebih mudah memilah hal-hal yang tidak perlu kita sampaikan. Oke ya. Kemudian gaya belajar. Nah, gaya belajar ini kan cara atau pendekatan yang selalu dipakai setiap orang untuk menguasai informasi. Nah, setiap orang memiliki cara masing-masing dong, ya kan? Ya, dia memiliki cara yang mudah dalam memahami sesuatu kan begitu. Nah, maka dengan mengetahui kecenderungan gaya belajar audiens kita akan lebih mudah memilih pendekatan yang paling sesuai. Nah, biasanya nih teman-teman ada model-model gaya belajar. Mungkin ada orang yang tipenya visual misalnya. Orang dengan tipe visual itu
cenderung suka dengan gambar ya atau diagram yang memudahkan dalam mencerna informasi. Nah, mayoritas sih ya, mayoritas orang itu memiliki kecenderungan gaya belajar visual. Jadi, cara terbaik menghadapi orang visual adalah memberikan penjelasan dengan slide ya, berupa gambar, berupa bagan kan begitu. Nah, jangan menggunakan kata-kata yang terlalu panjang karena orang visual nggak suka. Jadi mereka lebih senang gambar, diagram yang bisa ditampilkan dan langsung bisa dipahami gitu. Terus kemudian ada juga orang yang punya gaya belajar itu auditory. Jadi orang dengan gaya belajar auditory itu dia senang ya mendengarkan penjelasan secara rinci dan detail, biasanya gitu. Ya, mereka itu memang cenderung mengandalkan telinga mereka supaya mereka itu bisa lebih mudah untuk mengingat apa yang biasanya mereka dapatkan. Itu orang-orang tipe auditory. Nah, gimana caranya menghadapi orang kayak gitu ya? Orang yang dengan gaya belajar auditory ini kita bisa membuat strategi kita merancang ya kalimat-kalimat tertentu dalam presentasi kita agar mudah diingat. Kemudian mungkin memiliki irama yang khas gitu kan. Ya kalau ulama zaman dulu misalnya Kiai Haji Zainuddin MZ misalnya, itu kan memiliki irama yang khas ya, jadi kata-kata yang disampaikan itu membekas begitu. Nah sama kalau Anda punya audiens yang model kayak gitu, Anda harus berusaha memiliki irama yang khas. Jadi Anda bisa berkesan bagi mereka begitu. Terus juga Anda bisa menggunakan kata-kata yang tidak lazim didengar ya. Misal Jadi pembelajar auditori itu biasanya mereka mampu mengingat apa-apa yang disampaikan secara verbal ya. Secara verbal mungkin dengan gaya khas logat bahasa tertentu dari daerah tertentu itu juga bisa digunakan sebagai strategi untuk memunculkan kata-kata yang tidak lazim didengar, tapi tetap dalam koridor dong, jangan terlalu banyak juga nanti kepesan. Ada juga loh orang yang memiliki gaya belajar kinestetik ya. Jadi orang dengan gaya belajar kinestetik itu dia seneng praktek langsung, orangnya gitu. Jadi Anda bisa menyediakan alat peraga, demonstrasi langsung, mempraktekkan apa yang dipelajari kan begitu. Nah, maka Anda ketika menghadapi orang seperti ini, cari sebuah benda atau alat yang dapat mewakili presentasi Anda. Ya, ketika Anda mempresentasikan misalnya sebuah produk misalnya, daripada menggunakan gambar, PowerPoint atau penjelasan yang panjang, Anda kalau menghadapi orang kinestetik itu ya lebih baik Anda bawa produknya langsung, beri kesempatan mereka untuk memegang dan memakai produk yang Anda tawarkan begitu. Nah, itulah sekilas ya jadi tentang gaya belajar. Nah, kemudian audiens juga perlu tahu ya, perlu kita ketahui bahwa sebenarnya apa sih yang ingin mereka dengarkan begitu, suka Anda atau enggak kan begitu. Nah, sebagai contoh misalnya Anda seorang manajer misalnya yang menjelaskan perkembangan produk baru ke jajaran direksi misalnya, maka yang ingin mereka dengar adalah mengapa produk baru tersebut layak untuk dijual ke pasar kan begitu. Nah, jika misalnya kita seorang mahasiswa, contoh sekecilnya saja, memberikan presentasi tugas akhir tentang skripsi kita begitu kan, maka yang ingin didengar oleh penguji ya mengapa skripsi Anda ini layak untuk diteliti, layak untuk ditampilkan, kelebihannya apa dibanding skripsi sebelumnya kan begitu. Nah, itulah terkait tentang mereka suka enggak dengan apa yang ingin kita sampaikan kan begitu. Nah, jadi kita itu harus fokus sebenarnya, fokus mengenali audiens, tujuan mereka seperti apa, mengapa harus
mengapa mereka harus bisa mau mendengar presentasi kita. Nah, tentu ada beberapa hal ya nanti termasuk mereka itu inginnya seperti apa sih sebenarnya dalam audien itu. Nah, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, dengan menyesuaikan apa komunikasi kita dengan audien, maka kita bisa jadi kita dianggap sebagai bagian dari mereka, intinya begitu. Nah, misalnya Anda seorang entrepreneur kemudian memberi presentasi kepada calon-calon investor ya, maka yang ingin mereka dengarkan dari kita tentu kan ide bisnis kita dan mengapa ide bisnis ini layak untuk diberikan modal gitu. Nah, terus selanjutnya adalah bagaimana meyakinkan audiens kita. Nah, ini juga penting nih, sebagai seorang presenter kan kita biasanya khawatir ya ketika kita ingin tampil begitu ya untuk menjelaskan sesuatu kepada audiens, kita mungkin takut ya, ragu-ragu kalau ide kita yang kita tampilkan ini nggak menarik. Kemudian mungkin cara memberikan presentasi kita membosankan atau audiens kita meremehkan kita. Nah, jadi teman-teman, kuncinya itu semua yang saya sampaikan tadi itu nggak benar ya. Ada kita khawatir ide kita nggak menarik, kemudian presentasi kita nanti jangan-jangan membosankan, jangan-jangan audiens kita meremehkan kita, itu nggak benar, itu nggak benar. Jadi sebenarnya audiens ini ingin agar kita ini sukses dalam presentasi. Kenapa kok bisa begitu? Masalahnya gini teman-teman, jika kita mampu memberikan presentasi dengan baik ya, mudah dipahami ya kan, dan bisa meyakinkan audiens, maka sebenarnya Anda itu membantu mereka memahami, kan begitu. Nah, maka bantu dong mereka supaya bisa memahami apa yang ingin kita sampaikan. Bantu mereka. Ya, yakin bahwa presentasi yang ingin kita sampaikan itu bisa memberikan pemahaman kepada mereka. Kemudian yang kedua, jadi gini teman-teman, audiens itu sebenarnya ingin memahami sekali presentasi yang ingin Anda sampaikan. Mereka itu ingin dibantu. Nah, maka sebenarnya mereka itu ingin Anda berhasil ya. Presentasi yang ingin Anda sampaikan pada mereka itu, mereka sangat mengharap gitu loh. Nah, mereka ingin paham ya. Mereka ingin tahu, mereka ingin dibantu supaya tahu, kan begitu. Nah, kemudian yang ketiga, yakin bahwa presentasi yang akan kita berikan ini berkualitas, berhasil, kan gitu. Jadi Anda harus memanfaatkan kepercayaan audiens kita tadi, jadikan ini sebagai motivasi bahwa presentasi yang akan kita sampaikan ini nanti akan berkualitas, begitu teman-teman ya. Ya teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.